Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endah Susila Ningsih, JGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 4 Jakarta. Kali ini saya akan melakukan pra-observasi pada Ibu Supangarti sebagai guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 4 Jakarta. Assalamualaikum Ibu Lucy. Waalaikumsalam, Bu Enda. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik ya Bu. Terima kasih sebelumnya atas kesediaan Bu Lucy sudah bersedia saya observasi ya. Kebetulan observasinya itu akan dilakukan besok ya Bu Lucy ya. Nah, untuk mempersiapkan observasi besok, saya ada beberapa pertanyaan ya untuk sebagai panduan Bu Lucy melakukan observasi besok. Nah, menurut Ibu Lucy, tujuan pembelajaran yang besok akan dilakukan Ibu Lucy itu apa? Jadi besok rencananya saya akan menggunakan PET simulation dan diskusi kelompok untuk memahami pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum dualita. Ini materinya tentang pengaruh gaya ya, pengaruh hukum dualita. Setelah hitung pembelajaran, kemudian area pengembangan yang sekiranya akan dicapai oleh Lucy pada besok observasi itu apa sih? Jadi rencananya besok saya ingin mengembangkan kemampuan literasi digital siswa, di mana besok siswa akan menggunakan PET simulation dengan menggunakan HP mereka. Nah, nanti beberapa siswa juga akan mencoba menggunakan PET simulation itu di laptop. Nah, jadi mengembangkan literasi digital mereka. Selain itu juga saya ingin mengembangkan kompetensi kolaborasi mereka karena mereka nanti akan bekerjasama secara berkelompok ya. Jadi menggunakan PET simulasi, kemudian mereka juga akan bekerja secara berkelompok. Oke, terima kasih. Kemudian yang selanjutnya setelah sudah dicapai apa yang akan dicapai, strategi yang akan dipersiapkan nih oleh Lucy. Strateginya sih pasti kita nyiapin LKPD ya Bu Endah ya, nyiapin LKPD juga untuk panduan kita dalam kegiatan besok. Selain itu juga pasti membentuk kelompok dulu dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu gitu ya. Selain itu juga pasti harus disiapkan juga medianya nih, media pembelajarannya seperti PET-nya sudah disiapkan, speaker dan proyektornya. Jadi untuk nanti membentuk kelompok, apakah nanti duduknya itu akan dibuat berkelompok atau bagaimana? Iya Bu Enda, jadi duduknya akan dibuat berkelompoknya nama-namanya sudah saya tulis. Jadi ini juga nama-nama kelompoknya juga sudah saya pakai di pertemuan sebelumnya, jadi mereka sudah tahu nih kelompok IPA-nya gitu ya, diingatkan kembali. Sendiri ya, karena sudah dikelompokkan gitu ya sebelum-sebelumnya juga. Oke Bu Lucy, terima kasih. Sekian untuk wawancara pra-observasi hari ini. Semoga besok ketika di kelas observasinya berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama Bu Enda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita kasih yoga. Ulangi. Mari salam. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Yes. Oke, tabuk IPA. Oke, apa kabar anak-anak Ibu sehat? Alhamdulillah. Ada yang hari ini tidak hadir? Ada. Siapa? Iva sakit, Wahyuni Alfa, Panca sakit. Masa ya. Kita doakan semoga teman-teman kita yang sakit lekas sehat. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelum mulai belajar ya, biar konsentrasi ya. Biar otaknya sehat ya. Kita senam otak dulu ya. Oke, yuk stand up please. Ayo kita senam otak dulu. Yuk, siapa yang bisa nih? Kanan kiri seimbang berarti otaknya. Ayo. 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1. Tuh, 2, 1, 1. Ayo. Semuanya diikut. Apa-apa, pelan-pelan. Oke, otaknya sudah olahraga, insya Allah sudah sehat, berarti sudah siap untuk belajar? Sudah siap untuk belajar? Kanza sudah siap untuk belajar? Oke. Kelompok 1 sudah siap untuk belajar? 1 mana? Oke, kelompok 2? Sudah siap. Kelompok 2 nggak ada suaranya, Pak Zidan. Sudah siap untuk belajar? Oke, kelompok 3 sudah siap? Kelompok 4? Siap. Kelompok 4 tidak ada suaranya? 4. Kanza kelompok 4. Kelompok 4 sudah siap? Kelompok 5? Kelompok 6? Oke. Kita belajar hari ini untuk beribadah. Oke, quotes hari ini lihat. Menuntut ilmu adalah, menyampaikan ilmu adalah, mengulang-ulang ilmu adalah, mencari ilmu adalah. Berarti kita sedang beribadah, sedang jihad ya. Jadi bisa saling menghargai? Bisa. Ketika ada yang berbicara harus apa? Harus mendengarkan ya. Kalau ada yang mau berbicara boleh. Siapa yang mau berbicara? Oke, berarti sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah, oke ya, niatnya diluruskan. Berarti hari ini saya ke sekolah untuk belajar, untuk beribadah. Ibu juga mau beribadah, jadi ibadahnya jangan sampai marah ya. Oke, pertemuan sebelumnya, siapa yang masih ingat kita belajar tentang apa ya? Gaya. Tentang gaya. Gaya, apa sih gaya? Gayaan. Siapa yang masih ingat pertemuan kemarin? Kemarin belajar apa ya kita ya? Belajar IPA. IPA-nya tentang apa? Hukum Newton. Oke, apa Rashid? Hukum Newton. Hukum Newton berapa? 1. Hukum Newton 1. Siapa yang masih ingat bunyinya hukum 1 Newton? Oke, angkat tangan dulu biar kejelasan suaranya. Siapa yang mau jawab? Oke, Budi silakan. Ulangi, siapa yang mau lengkapi? Ayo ditambahin lagi sama Benda yang diam akan tetap diam, benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan jika tidak ada gaya dan lingkungan. Oke, tepuk tangan buat Budi sama Alka. Ya, jadi kemarin kita belajar tentang hukum 1 Newton. Benda yang diam akan tetap, benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan jika
Tidak ada gaya dari luar. Ya, hari ini kemarin sudah hukum 1 Newton, habis 1 berapa sih? 2. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hukum 2 Newton ya. Oke, sudah disiapkan LKPD-nya? Sudah ya. Hari ini kita belajar menggunakan LKPD dan PET yang kemarin Nah, boleh dibuka HP-nya, tapi kita sudah sepakat bahwa HP-nya digunakan untuk belajar ya, bukan untuk mainnya. Yang nggak bawa HP kan bareng-bareng, kolaborasi bareng-bareng ya, belajar bareng-bareng ya. Oke, yuk sekarang sambil dibuka PET-nya, sambil dibuka LKPD-nya ya, kita buka PET-nya. Udah, ayo kita baca sama-sama langkah kerjanya. Langkah kerjanya, dibuka aplikasinya. Yang kedua apa langkahnya? Ya, pilih percepatan yang ini ya. Nah, pilih percepatan sudah? Udah. Oke. Lalu udah diklik. Kita kasih centang yang mana nih? Nah, sudah keluar aplikasi seperti ini, Nak? Sudah. Lalu yang di checklist yang mana? Ya, gaya katanya, jumlah gaya di checklist gak? Ya, nilainya di checklist gak? Oke, masanya? Kecepatannya? Checklist percepatannya? Oke, terus gesekannya kita anggap jadi 0, berarti dia digeser. Ya. Setelah ini, yuk coba kerjakan langkah yang nomor 4. Kerjakan langkah berikut. Gaya gesek 0 atau tidak ada. Ya. Ibu kasih contoh yang A. Ibu kasih contoh dulu yang A ya. Nah, yang A, Ibu kasih contoh yang A dulu. Yang A, ubah gaya yang diberikan sebesar 20 Newton. Berarti yang mana ya? Nah, ini kita ganti jadi berapa? Oke, 20 Newton. Ini boleh ditambahin nih. Nah, lalu dengan massa box 50. Massa boxnya udah 50 kan? Amati gerak benda dan catat hasilnya dan percepatan benda tersebut pada tabel pengamatan. Jadi kita catat hasilnya di tabel pengamatan, ya. Ada tabelnya kan? Nah, kita bikin tabelnya di sini. Ada gaya satuannya apa, Nak? N apa? Newton, betul. Ada massa satuannya apa, Nak? Apa nih? KG apa? Kilogram. Lalu ada percepatan. Satuannya apa? Meter per second kuadrat. Sekarang kita masukin datanya. Gayanya berapa Newton? Lihat di sini. Oke, 20 Newton. Masanya berapa? Masanya 50 kilogram. Berapa percepatannya? Percepatannya berapa di sini? 0,40 kita masukkan ke sini 0,40. Sampai sini paham, Nak? Caranya? Paham? Paham. Oke, sekarang langkah berikutnya yang 4B dan C silahkan kalian kerjakan, didiskusikan. Lalu nanti hasilnya ditaruh di tabel, ditulis di tabel. Ya, 4B dan C. Nggak usah langsung di sini ya. Langsung di LKPD-nya, 4B dan C. Ada pertanyaan? Aku kasih waktu 10 menit ya. 10 menit untuk mengisi tabel B dan C. Yuk 10 menit. Manis benar. Ayo kalau udah ngerti ajarin temannya. Sama ini kan yang pertama ya, yang kedua 20, terus ininya pinter. Dapat dari mana 90? Oke, cerdas ya. Terus 0,22 dapat dari mana? Oke, pintar. Good job. Mana? Yang tadi buku tempatnya, ayo. Mana? Nah, yang A ditulis. Mana? Mana? Hah? Ya udah nggak usah ditulis. Ditulis dong.
Tulis yang A ditulis di sini di datanya. Bawahnya C-nya di bawah nggak apa-apa. Ini kayak gini A. B-nya dari mana? B-nya coba mana Ibu lihat caranya gimana dapat B-nya? Budi, Tibet, Bud. Yang A-nya ditulis. Bisa kan, Za? Mana? Apa? Karena ini percepatannya gesekannya dibikin 0 dulu. Ya. Gesekannya dibikin 0 dulu. Yang C berapa? yang diberikan Yang B mana? Oh, yang B yang ngari. Terus? 5,56 meter per second. Apanya? Masa? Coba yang benar. Mana? Itunya masanya berapa dulu? Coba lihat. Ini 90. Gayanya 20. Gayanya 20. Oke, terus 4, 3, 2, 1. Oke. Time's out. Oke, sekarang siapakah yang beruntung? Oke, siapakah yang beruntung? Yang beruntung nanti mempraktekannya ke depan ya. Ayo 14. Ayo Hafiz. Ya, bawa bukunya. Ayo yang B, praktekan yang B. Praktekan langkah-langkahnya. Ayo yang lain menyimak, mengamati apakah yang dilakukan oleh Hafiz sudah betul? Belum. Yang B. Siapa yang mau bacakan? Yuk. Ya, Afifah boleh bacakan yang B. Nih. Ubah. Berarti ubah gaya 20 Newton. Nggak mau ya dia? Kita ulang lagi di sini ya. Oke, guys. Yang lain stop dari shit. Yang lain menyimak, nanti ibu akan menanyakan pendapat kalian ya. Ya, nomor 5. Oke, coba kata Rashid, semakin besar gaya semakin besar percepatannya katanya ya. Oke, sekarang coba ibu minta pendapat dari kelompok 4. Kelompok 4 5 kan? Kelompok 3. Siapa yang main HP terus? Ayo Cahaya, HP-nya mau disimpan di kamu apa simpan di ibu? Masukin tasnya. Oke, pendapat dari kelompok 3. Kasih pendapat sama pernyataan yang diutarakan sama Rashid. Setuju atau tidak setuju? Rashid ulangi pendapatnya, Sid. Oke, setuju nggak? Oke, betul pendapat Rashid. Oke, menurut kelompoknya Gendis. Kelompok berapa Gendis? 5. Oke, setuju nggak sama pendapatnya Rashid?
Setuju. Jadi betul ya pendapatnya Rashid ya. Jadi semakin besar apa nak? Gaya, maka semakin besar juga percepatannya. Tepuk tangan dong buat Rashid ya. Oke, sekarang siapa yang mau jawab yang nomor 6? Tadi Afifa belum ya? Ya, Afifa apa Grace? Sama kan satu kelompok kan ya? Oke. Ya udah Afifa. Ya boleh, yuk. Ayo Afifa, stand up. Rashid. Oke, Ibu minta pendapat kelompoknya Davian. Kelompok berapa Davian? Kelompok 1 ya? Setuju nggak sama pendapatnya kelompok Afifa? Apa? Setuju. Jadi pendapatnya adalah semakin apa tadi? Tadi kamu pendapatnya? Apa? Semakin? Kalau dituliskan pakai rumus, siapa yang bisa menuliskan pakai rumus ya? Didefinisikan pakai rumus, bisa nggak ya? Boleh, siapa yang maju? Gantian. Siapa? Hah? Oke, boleh Davian. Sini, sampai ke sini. Boleh. Biar muat. Ya, F sama dengan M kali A, ya. Oke, tepuk tangan buat Davian dong. Ya. Oke. Sekarang yang nomor 7. Yuk, siapa yang mau jawab? Yang nomor 7. Ajeng. Ayo nomor 7, yuk silakan dijawab. Ajeng dulu. Yuk, nomor 7. Yuk, jawab. Nomor 7. Nomor 7. Ayo diri yang keras. Berdiri, jawab suaranya keras. Nggak tahu. Yuk, siapa yang mau bantu Ajeng? Atau di spin lagi ya? Ayo Moza. Nomor 20. Apa ini Moza? Apa? Belum diisi. Ayo, siapa yang mau bantu Moza jawab? Oke, Nanda. Nomor 7. Percepatan dan waktu. Oke, siapa yang setuju sama pendapatnya Nanda? Katanya mempengaruhi percepatan suatu benda adalah apa Nanda? Waktu dan percepatan katanya. Yuk, siapa yang mau meluruskan? Siapa yang meluruskan? Katanya mempengaruhi percepatan dan waktu. Menurut Rashid, kelompok Rashid? Iya, massa dan gaya, ya. Oke, dilihat di sini, ya. Ya. Ini jadi ada massa, ada gaya. Dilihat tabelnya, datanya, ya. Jadi kalau semakin besar massa, percepatannya makin apa, Nak? Semakin kecil. Kalau semakin besar gaya, maka percepatannya makin besar, ya. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi percepatan adalah massa dan gaya. Oke, sudah diperbaiki jawabannya? Yoga, nulisnya di mana? Oke, yuk sekarang yang nomor 8. 3 contoh penerapan hukum Newton pada makhluk hidup. Siapa yang mau jawab?
Spin aja. Ayo, Budi mau jawab. Oh, spin dulu. Siapa? Aldi, ayo Di. Yang nomor 8 nih. Contoh 3 penerapan hukum Newton pada gerak makhluk hidup. Nah, nomor 8. Belum diisi. Oke, siapa yang mau bantu? Bantu Aldi. Budi mau bantu? Oke, yuk stand up. Coba jawab. Hah? Contoh ya dalam kehidupan sehari-hari. Dorong meja kenapa tuh? Kasih gaya, betul. Terus? Terus? Percepatannya gimana? Kalau dorong meja, oke kita coba ya. Dorong meja. Ini kita dorong meja. Meja itu, oke meja. Kurung kursi aja deh. Ayo, boleh coba kita praktekkan. Yuk. Nah, mau dibantu sama yoga? Boleh. Boleh, bantu sama yoga. Ayo. Kan dorong meja, dorong kursi. Terus? Didorong. Dorong itu pakai gaya nggak? Pakai. Terus? Kalau misalnya mejanya lebih berat terus gayanya lebih kurang, maka kecepatannya kan ini nggak terlalu cepat. Oke, ya kita simulasikan ya. Kalau coba sekarang Budi dorong kursinya. Dorong kursinya. Biasa aja. Oke, ini percepatannya segini ya. Oke, sekarang coba siapa? Rehan duduk di sini. Ayo duduk di sini. Aduh. Tutup dong. Oke, kalau Rehan duduk di sini berarti masanya bertambah apa berkurang? Bertambah. Oke, Budi akan mendorong dengan gaya yang sama. Berarti percepatan dari kursinya gimana nih? Coba, dorong. Nah, gimana percepatan dari kursinya? Berkurang. Jadi semakin besar masanya, maka percepatannya makin berkurang. Tepuk tangan buat Budi dong. Oke, itu contoh 1. Disuruhnya contohnya 3. 2 lagi, siapa yang mau kasih contohnya? Perahu gimana? Dayung, terus? Oke, dengerin pendapatnya. Nggak apa-apa. Nanti yang lain menyimak. Pendapatnya Ajeng. Katanya Ajeng mau berpendapat. Misalkan dorong mendayung perahu. Katanya dayung perahu. Terus? Kan gayanya tuh digital, Betul. kita percepat aja dengan Betul. Oke, pintar nih pendapatnya Ajeng nih. Katanya kalau kita dorong dayung, nah kalau gayanya besar, makanya dayungnya akan bergerak lebih apa nak? Nah, kalau dayungnya dengan gaya yang kecil, nah itu penerapan hukum Newton nggak? Iya, tepuk tangan buat Ajeng dong, pintar ya. Ajeng pintar, baru tahu ya. Oke, yang lain baru satu contoh lagi. Apa? Coba Rashid. Oke, nah pendapatnya Rashid kalau dorong tembok akan membalas. Itu berkaitan dengan hukum Newton nggak? Iya, tapi ini hukum Newton yang ketiga yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Tapi Rashid udah keren, udah belajar duluan nih ya tentang hukum 3 ya. Oke, sekarang yuk contoh dari penerapan hukum yang kedua dulu. Yang kita pelajari hari ini. Ayo, contoh lain. Ayo, apa ya? Berkaitan dengan massa, gaya, dan percepatan. Ayo. Tarik sapi, kenapa tarik sapi? Ayo, tarik sapi, kenapa tarik sapi? Ayo, coba gimana? Lanjutin Zidan. Gimana ya? Sapinya kenapa? Sapi masanya kenapa? Sapinya kita tarik. Terus? Tariknya dengan gayanya gimana? Besar apa kecil? Nah, tarik dengan gaya yang besar. Lalu? Bisa ketarik gak sapinya? Kalau Zidane mengeluarkan gaya yang lebih kuat dari sapinya, baru Zidane ketarik. Nah, biar mudah menariknya, kasih makan. Dikasih itu ya, itu namanya strategi, pinter juga, ya kan?
Apa kaitannya sama masa? Sama gaya dan percepatan. Hampir benar, dikit lagi. Nah, sapinya ada masanya nggak di Taman Budi tuh? Nah. Contohnya berapa masanya? Sapi apa? 5 ton, Bu. 5 ton. Sapi apa? Kalau sapinya 5 ton ditarik sama Zidane sendirian kuat gak? Enggak ya. Berarti perlu gaya yang lebih besar ya. Siapa yang Ibu tambahkan satu? Siapa yang pernah main sepeda? Kalau main sepeda diapain sepedanya? Digoes. Kalau digoes berarti kamu sedang memberikan apa ke sepedanya? Memberikan gaya, ya kan? Kalau kamu goesnya dengan gaya yang besar, makanya sepedanya akan melaju dengan lebih. Nah, kalau kamu kasih gayanya mau santai aja, kasih gayanya kecil, berarti akan lambat. Ya, nah bisa disimpulkan dengan ini nah rumusnya, F sama dengan M kali A. Kalau dibalik, nah rumusnya nih, kalau dijadikan A sama dengan F dibagi M. Nah ini bunyi dari hukum 2 Newton. Apa bunyinya? Lihat, ini kan secara matematis, tapi kamu bisa ungkapkan dengan kalimat. A itu apa? Percepatan, betul. Jadi percepatan itu simbolnya A. Masih ingat ya? Acceleration. F-nya gaya. Nih gaya. Asal katanya force. Ya. M-nya massa. Coba lihat ya. A sama F sama-sama di atas. Kalau sama di atas berarti dia berbanding lurus. Berbanding apa? Berbanding lurus. Ya. Nah, kalau berbanding lurus artinya kalau gayanya besar, maka percepatannya besar. Kalau gayanya kecil, maka percepatannya kecil. Itu namanya berbanding lurus. Sekarang lihat A sama M. Gendis. Yoga, lihat. Mana Ibu? A sama M. Alisa, lihat A sama M. A-nya di atas, M-nya. Berarti ini namanya berbanding terbalik. Kalau berbanding terbalik artinya kalau masanya besar, percepatannya kebalikannya kecil. Kalau masanya kecil, percepatannya besar. Ini bunyi hukum 2 Newton. Jadi percepatan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Siapa yang bisa mengulangi? Diulangi sekali lagi ya. Percepatan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Siapa yang bisa mengulangi? Ya, oke. Ulangi, Rashid yang keras. Berbanding apa dulu? Berbanding apa dulu? Lurus apa terbalik? Oke. Ada sekali lagi coba yang ada yang main HP. Siapa nih? Siapa namanya? Naila, coba Naila ulangi. Apa kesimpulan dari pelajaran kita hari ini tentang hukum 2 Newton? Ya. Ayo kesimpulannya. Ayo, apa yang bisa disimpulkan dari pelajaran hari ini mengenai hukum berapa? Hukum 2 Newton. Yuk, siapa yang mau kasih kesimpulan? Tadi sudah dibantu sama Rashid dan Davian. Yuk, siapa yang mau mengulangi? Ayo Naila. Bisa jawab? Kakinya. Ayo. Ayo lagi coba. Oke. Berbanding terbalik dengan massa. Oke, Ibu spin aja nih ya.
Yo, nomor 3. 3 siapa? 3 Aldi ya? Tadi udah belum? Udah kan tapi nggak bisa jawab kan? Oke, coba sekarang yuk, just jawab. Ayo. Nomor 8. Ya, tentang kesimpulan dari pelajaran hari ini. Bisa, Aldi? Coba, strategi. Oke, 22 siapa? Naila kan? Ayo Nay. Apa kesimpulan pelajaran hari ini, Nay? Mengenai hukum berapa? Hukum 2 Newton. Ayo, Nay. Apa ya suaranya keras? Oke, tepuk tangan buat Naila dong. Nah. Oke, sekali lagi, biar Abdul. Oh, udah. Jangan. Tadi 36 udah ya? Lupa ibu. Yo, 22 siapa? Oh, Naila lagi. Yo, siapa? Bianca. Yo, Bianca. Mana Bianca? Mana Bianca? Yo, yang lain menyimak. Suaranya nggak kedengeran, Bianca. Nggak tahu. Ayo. Ya, jadi percepatan berbanding terbalik dengan massa. Oke, tepuk tangan buat Bianca. Sekali lagi. Yo, siapa? 31. Siapa? 31 siapa? Salsa. Percepatan? Dengan gaya? Oke, badan terbalik dengan massa, betul? Betul. Oke, tepuk tangan buat Bianca. Oke, sekarang Ibu kasih tes ya. Ibu tes nih, tesnya tes cepat. Ya. Nah, oke, evaluasi Ibu tes cepat ya. Kelompok mana yang bisa jawab? Ya, pertanyaan pertama, langsung jawab aja saya Bu gitu ya. Pertanyaan pertama. Jika suatu massa bertambah besar, jika suatu massa benda bertambah besar, maka percepatannya akan
Oke, gerakan akan lambat. Kelompok 6. Oke, kelompok 6. Dan poin utama kelompok 6. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Ya. Semakin besar gaya, maka percepatannya semakin cepat ya. Oke, sekarang yang bisa jawab boleh pulang. Nah, ini ya, yang bisa jawab langsung ambil spidol ibu di depan. Ya, sebuah benda bergerak dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Sebuah benda bermasa deh ya. Benda bermasa 50 kg bergerak dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Berapakah gaya yang dialami benda tersebut? Yuk. Ya. Salah nggak apa-apa, namanya proses. Yuk, boleh. Ada coba dulu, deh cobanya di depan. Nah, di sini aja deh. Ya gimana nih caranya nih? Oh gini ya? Hah? Oh kebayin dulu. Nah, oke, yuk dijawab. Silakan. Boleh dong, pakai diketahui dong. Ada spidolnya ya? Coba nih. Oh itu Patan. Patan dari kita mau maju Patan. Oke, diketahui. Yang lain coba boleh menuliskan di bukunya. Satuannya, kalau gaya satuannya F simbolnya, satuannya apa? N, betul. N adalah Newton. Oke, betul nggak jawabannya Rashid? Betul, tapi N-nya harus N besar, Sid. N-nya harus N besar. Oke, tepuk tangan dong buat 7G nih. Ya. Jadi ibu nggak usah jelasin, udah tahu jawabannya ya. N gede ya. Jadi masanya 50, A-nya 2 jadinya 100 Newton. Oke. Berarti pelajaran hari ini kamu sudah bisa menyimpulkan ya. Di tes juga sudah bisa. Ini rumusnya padahal belum ibu kasih contoh soal tapi udah bisa dengan rumus yang ada. Pelajaran berikutnya ya, kita akan mempelajari tentang hukum ketiga Newton. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih sudah belajar hebat hari ini ya. Nomor berikutnya kita bakal hukum 3 Newton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Susila Ningsih, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 4 Jakarta. Kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi. Di sini telah hadir Pak Agung sebagai observer, saya sebagai coach, dan Ibu Ilusi Pangati sebagai coachee.
Kita mulai wawancara pasca observasi. Assalamualaikum Ibu Ilusi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Bagaimana kegiatannya hari ini? Menyenangkan? Alhamdulillah. Alhamdulillah menyenangkan ya. Oke, saya akan melakukan wawancara pasca observasi terkait observasi yang sudah kemarin dilakukan oleh Ibu Ilusi. Ya, untuk pertanyaan yang pertama itu tujuan pembelajarannya kemarin tentang apa ya Bu ya? Tujuan pembelajaran itu melalui simulasi PET simulation dan diskusi kelompok. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai pengaruh gaya terhadap gerak benda berdasarkan hukum Duan. Berdasarkan hukum Duan. Oke. Bagaimana pendapat Ibu setelah menyajikan pelajaran tadi? Alhamdulillah kemarin tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Alhamdulillah anak-anak juga sudah mampu menggunakan PET simulation, kemudian juga kolaborasinya walaupun belum terlihatnya, tapi ketika refleksi itu ya, ketika ada evaluasi, ketika evaluasi anak-anak bisa menjawab pertanyaan yang sudah disajikan. Jadi tujuannya sudah tercapai. Ya, alhamdulillah Bu ya. Berarti proses pembelajaran itu sudah sesuai dengan yang direncanakan ya Bu ya. Kemudian bisakah Ibu menceritakan hal-hal yang dirasa memuaskan dalam proses pembelajaran kemarin? Hal-hal yang menurut saya puas gitu ya, kan biasanya tuh pembelajaran itu kan molor ya, sesuai dengan rencana. Cuman kemarin alhamdulillah saya sudah mensiasati dengan menggunakan bom timer itu. Jadi alhamdulillah anak-anak nggak banyak. Kalau diskusi itu kan kelemahannya adalah waktunya molor-molor terus ya Bu Endah ya. Tapi alhamdulillah kemarin saya mensiasatinya dengan menggunakan timer. Alhamdulillah waktunya tidak molor dan selesai sampai evaluasi. Nah, itu sih yang selesai sampai evaluasi. Jadi tujuan pembelajaran juga tercapai dan hasilnya memuaskan ya, karena bantuan timer tadi ya. Timer tadi jadi anak bisa lebih tahu waktunya. Gitu. Jadi tidak membuang-buang waktu. Oke. Kemudian ketika pembelajaran kemarin, adakah yang Bu Lucy lihat kesulitan apa yang dihadapi oleh siswa? Oke. Jadi memang kesulitan saya tuh mengajar di kelas 7G tuh sebenarnya ada gini Bu Endah ya. Kelas 7G itu kan ada anak yang berkebutuhan khusus. Untuk baca aja nggak bisa. Ada beberapa satu soalnya ya. Jadi sebenarnya saya masih kesulitan untuk memfasilitasi siswa tersebut dalam pembelajaran saya, karena dari segi baca juga belum bisa gitu. Jadi saya rasa kekurangan saya adalah saya belum bisa memfasilitasi anak ini dalam pembelajaran. Jadi kesulitan Bu Lucy itu belum memfasilitasi anak yang berkebutuhan khusus ini. Oke. Karena belum memfasilitasi, adakah alternatifnya yang akan mengatasi kesulitan menurut Bu Lucy? Ini kalau sebenarnya bisa sebenarnya waktu itu pernah coba di pelajaran yang bab sebelumnya gitu ya. Jadi anak ini tuh harus belajar bersama saya. Jadi harus kayak privat. Jadi privat. Jadi 3 anak itu yang kurang kan si Moza, si Ananda sama ya. Cahaya. Materi sebelumnya di hukum 1 Newton bertiga ini di depan gitu. Nah selebihnya yang lain saya biarkan mengerjakan LKPD sendiri. Nah, tapi untuk pelajaran kemarin karena saya memilih untuk berkelompok gitu ya, dengan kolaborasi gitu. Nah, itu yang ini jadi kurang terfasilitasi gitu. Oh, gitu ya. Jadi untuk alternatif cara mengatasinya tadi ya, sebenarnya sudah pernah Bu Lucy lakukan, yaitu dengan cara belajar lebih dekat dengan Bu Lucy ya, jadi dia lebih terpantau. Oke, kemudian apa yang akan Bu Lucy lakukan untuk pertemuan berikutnya? Untuk pertemuan berikutnya pasti saya ingin meningkatkan kolaborasi lagi di anak-anak kelas 7G. Terus saya juga ingin nih gimana caranya yang ini yang kurang tadi ini saya ingin terus belajar untuk memfasilitasi mereka. Dengan cara seperti yang sudah pernah Bu Lucy lakukan.
Oke, untuk kepuasan mengajar dari angka 1 sampai 10 kira-kira di situ ada di nomor berapa? Ya, karena tadi saya belum bisa memfasilitasi semua siswa, saya masih di angka 8. Kalau masih di angka 8 berarti sebenarnya sudah lebih dari cukup ya di angka 8. Nah, untuk mencapai angka yang maksimal nih, apa komitmen Lucy setelah pembelajaran yang kemarin sudah dilakukan? Jadi memang seharusnya ya saya lebih memfasilitasi semua siswa itu dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kemarin saya belum melakukan itu, saya masih berkolaborasi dengan harapan yang pinter itu bisa membantu yang kurang. Tapi memang setiap metode itu kan pasti ada kelebihan, ada kelemahan ya Bu Endah ya. Nah, di metode yang kemarin saya karena biar mereka berkolaborasi, tapi ternyata tetap ada anak yang tidak terfasilitasi. Jadi mungkin kedepannya saya akan lebih mempelajari lagi bagaimana cara pembelajaran berdiferensiasi agar semua anak terfasilitasi. Jadi untuk memfasilitasi lebih dalam lagi anak tersebut berarti dilakukan ada waktu tertentu yang akan dilakukan oleh institusi. Iya, sama ini sih Bu Ena, mungkin tujuan pembelajarannya lebih direndahkan lagi. Oh gitu. Tidak sama dengan siswa yang Tidak sama dengan Oke, Bu Lucy, saya rasa sudah cukup karena tadi sudah Bu Lucy membuat komitmen ya untuk pelajaran selanjutnya itu akan dilakukan pembelajaran berdiferensiasi sehingga bisa memfasilitasi anak-anak yang memang dianggap berkebutuhan khusus. Terima kasih Bu Lucy, semoga kedepannya apa yang diharapkan oleh Bu Lucy bisa terlaksana dan tercapai. Bahwa bimbingannya juga bedanya, ilmu diferensiasinya masih belum mantap ya. Jadi masih belum bisa terpraktekkan. Oke, itu saja. Terima kasih. Sama-sama. Demikianlah wawancara pasca observasi dengan Ibu Lucy Pangarti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.